kali kedua setelah gue ngambil obat, gue balik lagi ke daerah Sumatera. Dan sekarang fokus kita ke daerah-daerah yang terisolasi ya, kayak Bener Meriah sama Takengon, terus Gayo Luas juga kita lihat seberapa jauh kita bisa menjangkau daerah-daerah tersebut dengan udara. Terus teman-teman juga udah ada yang jalan kaki ke situ, udah nunggu juga di situ, ada muatan, ada bantuan juga udah kita siapin di situ, kita develop. Ya kita coba yang terbaik lah teman-teman. Sekalian kita juga mau coba mapping citra ya, mapping citra dari udara. Coba kita kalkulasikan gitu, berapa jembatan yang perlu diperbaiki sebenarnya. Dan bisa bermanfaat juga untuk banyak orang. Berapa ratus kilo bantuan untuk daerah-daerah yang membutuhkan. Senang berjumpa dengan abang, dengan tim sekalian. Night Sky. Oke. Terima kasih bantuannya. Tetap ikutin arahan kru, yaitu saya sebagai kru untuk penerbangan di hari ini. Jika nanti ada yang perlu diperlukan, sampaikan saja. Oke. Sekarang kita menuju Bandara Rembele, teman-teman. Nah, iya, benar. Oke, salah satu barang yang kita bawa ke sini ini teman-teman Starlink. Kita lumayan belajar Starlink di berbagai tempat ya, supaya kita bisa kontribusiin ke daerah-daerah yang masih terisolir, karena pakai internet itu sekarang sifatnya udah jadi kebutuhan dasar, kebutuhan komunikasi. Ya seperti yang sering gue ceritain, banyak daerah-daerah yang mana belum sama sekali tersentuh internet dan menimbulkan kekhawatiran buat keluarga-keluarga yang jauh. Jadi harapan kita di posko-posko itu semakin banyak yang bisa mengakses internet dengan Starlink seperti ini, termasuk daerah Bener Meriah dan Takengon yang kita cukup ya mau kita kunjungi. Ya. Nggak jumpa. Terus? Kami cuma koordinasi dari bias, kami kan di bias dinak sama di rumah itu. Disuruh ke sini dulu daftar katanya. Relawannya di Banda Aceh sana. Katanya daftar Dari TNI AU. Oh. Jadi waiting di situ. dari TNI Iya. AU. Dia Sabar ya, Bu. Sabar dulu. Terlalu sabar kami. 18 hari kami bersabar. Aceh tanah yang paling tinggi loh Pak airnya. Kami nggak tahu kabar keluarga kami sampai sekarang. Mas Ferry. Buat Bu. Jangan. Ini jalannya, jembatannya pindah ke sini. Hilang. Harus ada yang di sini. Kalau kita turun di bandara, yang terlihat itu nggak ada bangunan hancur segala macam, masih hijau segala macam. Cuman ternyata karena terisolir di sini ada masalah atau krisis pangan yang cukup serius. Beras-berasnya dilangka dan masyarakat kekurangan beras di sini. Makanya kalau buat teman-teman yang mau menyalurkan logistik ke Bener Meriah, kayaknya paling diutamakan sekarang beras. Karena kalau masalah listrik dan air, dia nggak separah di Tamiang ya. Beberapa daerah memang banyak yang masih belum mendapatkan akses air bersih dan listrik, cuman banyak pusat-pusat kotanya itu udah ada gitu loh, walaupun masih hidup mati. Dan masih banyak sumur bor yang masih bisa diraih atau diperoleh. Bahkan tadi dari warga juga udah bilang mereka masih bisa nemu sumur nimba. Nah, artinya apa? Ketika listrik ada, ketika air ada, mereka bisa ngolah makanan. Walaupun gas juga semakin menipis di sini. Makanya pada nyari beras di sini, teman-teman. Kayak gue bilang tadi, berbeda tempat, berbeda kondisi, berbeda situasi, berbeda tantangan, berbeda kebutuhan gitu. Kalau masalah isolir ini sekarang sejauh ini salah satu dari 2 daerah paling terisolir dari jalur darat. Bener Meriah.
yang paling susah beras. Beras, iya, apalagi lumayan lah Bang, karena masih keadaannya. Kita ada bawa beras dari ini nih, maka kita turunin langsung kita ini. Beras masih susah Pak ya? Beras susah. Iya. Sembako susah. Kita terus coba untuk supply terus ya ke sini ya. Sejauh ini yang jalur yang masih bisa kita tempuh itu udara Pak. Sama teman-teman kita bisa asap juga jalan kaki. Ini Mas, beberapa kali masuk ya? Terima kasih banyak ya Bang. Terima kasih banyak. Masih ya Bang, masih ya Bang. Bang. Ini 100 biji. Iya. Mas kemarin kami jadi Halo teman-teman, ini kita tadi malam bermalam di Takengon ya. Sekarang jam 6 pagi kita langsung menuju ke daerah Bintang di Takengon, salah satu daerah yang terisolasi juga dan satu-satunya akses kita melalui Danau Luktawar. Nah, barang udah kita loading, nanti kita anterin dan setelahnya kita beberapa titik juga ke Takengon karena masalah di Takengon ini ya itu tadi ya teman-teman. Di kotanya listrik udah nyala, landscape-nya oke, situasinya cukup kondusif, tapi masyarakatnya kekurangan beras dan beberapa desa atau daerah-daerah pelosoknya masih terisolir. Dan itu yang coba untuk kita jangkau. Gitu. Jadi ya, mari berangkat. Berapa? Kita dulu. Satu lagi lah. Makasih Pak. Sehat-sehat Pak. balik lagi Pak ini Pak ya. Doain ya Pak ya. Dermaga Bintang, dermaga Pantai Munir. Bintang nih. Ya, ini kawasan Bintang. Bu dari kapan tinggal di sini Bu? Dari lahir nggak? Seriusan? Iya, memang orang sini. Oh, orang sini banyak orang mana Bu? Aceh asli berarti. Aceh Tengah. Sehat Bang. Oke teman-teman, kita udah di daerah Bintang, di desa Bintang. Salah satu tempat yang sangat sulit dijangkau di daerah Takengon. Lu harus lewat Luk Tawar ini melalui perahu ya. Dan beberapa daerah di situ di belakangnya itu masih terisolir juga karena longsor dan beberapa kondisi banjir dan sebagainya gitu. Cuman bahkan di sini belum ada relawan masuk. Sepengetahuan kita ya masih masyarakat lokal juga. Nah jalurnya dari situ
Itu kita bisa tembus ke Gayo Luas, Bilang Region ya. Dari arah bukit di sini. Sama satu sih gue mau ngomong. Takengon ini indah luar biasa sih. Ya nggak, Gil? Jadi kayak pengen banget ini cepat pulih gitu supaya kita bisa balik lagi ke sini. Bisa berwisata lagi. Bisa berwisata karena salah satu daerah Indonesia terindah lah yang pernah gue samperin. Jadi ya lekas bangkit lah. Semoga pemulihannya bisa berlangsung cepat dan masyarakatnya bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Nggak dapat mobilnya? Nggak dikasih karena? Oh, tapi minyaknya harusnya susah ya. Oh, kalau nggak kita bayar aja. Nggak mau juga. Ini kita jemput aja ketua pemuda mobilnya. Oh. Bang, abang jemput aja, Bang. Kita nunggu bentar sama saya. Pakai motor aja kita. Ya udah kita ikut bisa. Kelihatan lah. Legit. Halo, Pak. Nyari pemuda dulu kita. Oh, awas. Setiap pengungsian kan? Makan apa, Gil? Kerupuk. Kangen dah Bang jadi videografer? Hah? Kangen dah? Kan masih sampai sekarang. Dapat lah itu. Harus ke sawah. Ini di atas ini kan jalan. Tembakau, mereka kan bukan di tembakau juga. Iya. Halo teman-teman, kita sekarang ada di daerah Bintan di Aceh Tengah ya. Kita berhari-hari di Bener Meriah dan Takengon bolak-balik. Kita coba mapping daerah-daerah yang memang bisa kita jangkau dari udara gitu, dari atas helikopter waktu kita nyalurin logistiknya. Gua sama Akil itu berusaha banget untuk metain titik-titiknya supaya kita bisa masuk. Ada beberapa yang kita belum masuk, ada beberapa kita sudah masuk. Oke, di sini gue kasih gambaran teman-teman bagaimana keadaan di Bener Meriah dan Aceh Tengah waktu kita datangi gitu. Karena kan kita selama ini ngeliat videonya di media sosial ya. Mungkin ini gue bisa ngasih gambaran yang lebih komprehensif dan holistik. Nah, ketika kita turun nih setelah kita bawa bantuan dari udara, karena satu-satunya akses sampai sekarang ini masih udara, ada perasaan kaget tapi senang. Gini, kaget karena selama ini kan kita nggak tahu gambaran sebenarnya itu kayak gimana tuh di Bener Meriah ataupun Takengon ataupun daerah Aceh Tengah yang lain. Nah, waktu kita di pusat kotanya, kita kaget ternyata situasi itu terlihat baik-baik aja atau terlihat kondusif. Ditambah lagi listrik nyala, ya walaupun masih nggak stabil ya. Terus titik Starlink itu mulai banyak, kita coba develop terus gitu. Terus ditambah lagi warung-warung udah mulai buka, masyarakat beraktivitas, dan sangat berbeda ketika kita sampai di Tamiang. Nah, itu lumayan melegakan sebenarnya karena oh ya, seenggaknya masyarakat di sini nih masih bisa tuh menjalani kehidupannya dengan baik. Tapi di sini yang harus kita pahami teman-teman, masalah terbesarnya kan isolir ya. Jadi jalur logistik daratnya belum sampai hari ini belum ada yang terbuka dari daerah lain kayak Biren, Longsumawe atau beberapa daerah yang lain, sehingga itu menyebabkan turunan masalah lain yang cukup krusial gitu. Salah satunya adalah kurangnya kebutuhan dasar seperti sembako, beras, telur, dan lain sebagainya. Efek isolir ini tadi. Dan karena isolir ini juga, teman-teman, ini kan pusat kotanya udah terisolir nih. Nah, desa-desanya, kampung-kampungnya itu lebih terisolir lagi karena jangka mereka untuk mau ke daerah lain atau nyari bantuan ke daerah lain, ke pusat kotanya pun terputus. Ada beberapa titik yang kita lihat, kita hitung ada 45 titik longsor di daerah kawasan Danau Luktawar ini. Ada beberapa titik jalan yang terputus, entah itu longsor, entah itu jembatannya yang hancur ya. Itu sekitar 120-an sampai 130-an. Nah,
Inilah yang menyebabkan masalah beras tadi, masalah sembako tadi itu muncul di daerah Aceh Tengah dan Bener Meriah gitu. Jadi teman-teman buat yang mau menyalurkan bantuan ke sini, kita kasih note ya, prioritas pertama beras teman-teman, karena harganya masih sangat mahal sekali karena masih kurang sekali di sini, logistiknya mulai habis, suplainya mulai habis. Kedua, daerah Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah butuh lebih banyak lagi relawan atau teman-teman yang emang standby di posko, karena ada beberapa masalah-masalah teknis ya, masalah-masalah operasional yang menyebabkan distribusi ini tidak merata. Jadi semakin banyak relawan yang bisa mengantarkan langsung ke masyarakat itu akan lebih baik lagi. Dan berita baiknya teman-teman, kalau kita lihat perkembangannya ya, pemerintah pusat, daerah, PU, Polri, TNI itu benar-benar bekerja keras untuk membuka jalur ke daerah Bener Meriah dan Aceh Tengah. Dan progresnya itu sangat cepat dan sangat melegakan lah. Dan itu memberikan kita harapan kalau daerah ini secepatnya bisa diakses. Itu aja perkembangan yang bisa gue sampaikan. Kita akan update secara berkala. Jalan. Mau jadi YouTuber juga nggak? Gak ada besar. Nggak? Kalau udah besar. Kalau udah besar, maunya jadi apa? Ya udah, kita drop aja lah. Enggak, ini bantuan dari masyarakat Indonesia. Kita kurir. Ya semoga lah bisa bermanfaat ya. Semoga bisa terus kita salurin ya Mas Fahri ya. Siap. Semoga Gitu. makin ramai nanti. Amin. Kuat nggak Bu? Kuat, Banyak istirahat nggak? banyak makan tidur kita di sini. Kerja nggak ada. Kebutuhan itu kayak bayi, kayak apa tuh kelengkapan obat-obatan gimana tuh? Bener Meriah sama Takengon ini, itu sama Aceh Tengah ini kan penghasil komoditi. Salah satunya kita lihat di pesawat itu kan kargo cabai kan. Yang mana waktu gua tanya sama orang di situ, itu emang pengusaha Jakarta ngambil langsung di sini balik lagi. Masuk dari Rembele dia, dari Suta ke Rembele. Sebenarnya kan ini azas manfaatnya kan, ini kan klasikal ekonomi supply ya. Jadi azas manfaatnya masyarakat di sini ekonominya bisa berputar. Nah pengusahanya marginnya lumayan karena 25.000 ya Pak per kilo, 25.000. Nah cost-nya itu bisa ditekan lagi kalau misalnya relawan atau beberapa lembaga atau yayasan kerjasama sama pengusaha ini. Ya kan untuk sewa pesawat katakan 200 juta. Nah bawa bantuan ke sini kosong, mereka ambil cabai dari sini, masyarakatnya terbantu, aksesnya juga bisa bertonton. Daripada pesawatnya kosong kan ke sini. Dia masuk aja bantuan kayak beras, sembako segala macam. Lempar ke sana, kosnya bisa bagi dua. Itu ekonominya jalan, pengusahanya profitnya oke, distribusinya jalan, masyarakat ekonominya mulai hidup gitu loh. Takengon sama Bener Meriah kan udah terkonek juga kan, bisa tuh. Yang pasti kita tuh harus mikirin deploy banyak relawan atau posko-posko di sini sih supaya masyarakatnya bisa langsung dapat. Kita coba cari Bang infonya Bang. Yep. Kemarin soalnya emang bener ada kan ya? Iya ada, dan gue langsung tanya semua. Pikir-pikir berarti kosong ya masuk sini? Ya kosong. Sayang banget ya. Sayang. Nah ini kan yang apa nama kargo kemarin? Rimbun. Kita coba reach out aja pengusaha-pengusaha yang ngambil cabai ke sini. Kita bagi aja kos ya. Oke, satu lagi selain BBM, selain beras, gas juga jadi kebutuhan yang mendesak buat masyarakat karena suplainya udah habis gitu. Beberapa masyarakat memasak dengan kayu bakar. Ya. Nah itu harus dipikirin juga jalur distribusinya seperti apa. Pakai kayu masaknya sekarang. Kita coba ya. Ini apa nih Bu? Daun ubi, singkong. Oh, buat apa? Untuk sayur. Oh. Oke, walaupun di pusat kota listrik udah mulai nyala, tapi di daerah kampung-kampung, desa-desa, di kabupatennya atau daerah-daerah terdampak lain, listrik juga belum masuk, termasuk di kampung ini, di desa ini, di daerah Bintan ini. Jadi itu teman-teman, ada banyak pekerjaan yang mesti dilakukan bareng, kolaboratif, supaya ini semua cepat pulih gitu. Dan juga selain listrik ya gas juga jadi sesuatu yang langka sekali, sehingga ya Bapak, Ibu, saudara-saudara kita
harus masak dengan kayu bakar seperti ini. Dan semoga ini suplainya cepat terpenuhi, Takengon, Aceh Tengah keseluruhan, Bener Meriah, dan beberapa daerah lain yang terisolasi itu bisa kembali seperti sedia kala. Sehat terus Pak ya, semoga kita kuat. Tos dulu kita. Kita sekarang ada di Desa Toleran, daerah Kabupaten Aceh Tengah. Seperti yang teman-teman lihat, masih banyak kayu-kayu. Ini di salah satu ruas Danau Luktawar ya teman-teman. Salah satu yang paling terimbas dampak banjir bandang kemarin, masih banyak kayu-kayu besar di sini. Dan ya masyarakat juga masih mengalami kesulitan bahan pokok, akses, dan beberapa masalah lain seperti bahan bakar dan gas, teman-teman. Ya kayu-kayu ini datang dari mana? Dan di sana tuh masih terdampak ya. Masih segitu banyak ya kayu-kayu ini mendap. Dan ini jadi aliran baru. Dan semuanya tuh rata di sini. Seberapa jauh tuh Gil? Ada sekitar 50 tahun satu lagi bangunan musala. Hancur tenggelam nih di sini. Kita menuju ke Kota Takengon, daerah Takengon setelah beberapa titik teman-teman. Ya teman-teman, sekarang udah ada 5 truk beras ya. Kita rencananya akan menyalurkan 50 ton beras ke semua daerah yang terdampak bencana banjir Sumatera gitu. Ya kita baru balik banget dari Bener Meriah dan Takengon. Kita mampir ke Medan untuk belanja, untuk produksi, untuk cari tempat. Nanti kita salurkan secara bertahap melihat kondisi dan situasi yang kita hadapi. Yang pasti kita akan komitmen untuk mengantarkan semua bantuan ini ke tangan masyarakat secara langsung. Karena kan ini bantuan dari masyarakat Indonesia, dan sebagai kurir ya kita harus amanah gitu diberikan bantuan seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat tonasenya ya, kita lihat bobotnya ya, sejauh campaign ini berjalan dan terrealisasi itu ada lebih 310 ton bantuan yang udah kita jadikan barang, yang udah kita distribusikan. Bentuknya bukan cuma beras, ada genset, ada makanan siap makan, ada sembako, ada selimut, ada matras tidur, dan kebutuhan yang lainnya, termasuk kebutuhan kebersihan, kebutuhan anak, kebutuhan empati, kebutuhan perempuan, dan berbagai kebutuhan yang lain. Sesuai dengan apa yang kita dapat, apa yang kita teliti, apa yang kita pelajari, dan kita pikir cara paling efektif dan efisiennya. Nah, dari 310 ton itu, 100 lebihnya termasuk ini, itu kita alokasikan untuk beras yang menjadi kebutuhan paling fundamental masyarakat sekarang. Oke, semoga ini bisa bermanfaat dan semoga ini bisa cepat tersalurkan. Kita cari jalan dan metode yang terbaik supaya ini bisa langsung sampai ke masyarakat. Dan teman-teman tenang aja, kita punya implementator yang luar biasa sekali, mitra-mitra yang luar biasa sekali, relawan yang luar biasa sekali. Kita juga didukung berbagai, ya kita punya relawan yang luar biasa lagi. Jadi terus dipantau aja dan akan kita update secara berkala. Terima kasih.